Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Jumpa lagi bersama saya, Tita Kamila, tentunya dalam acara podcast Ngopi Sore, yaitu ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah, Sobat Hijau, tentunya kembali lagi kita berdoa bersama-sama. Semoga teman-teman di luar sana selalu dalam kondisi sehat walafiat, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Ya, Sobat Hijau, seperti dengan judul kita yaitu Ngopi Sore, berbicara tentang pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry, kita selalu membahas terkait dengan perhutanan sosial. Terkait dengan seperti apa prospek, kemudian seperti apa marketing, seperti apa teknis di lapangan para pelaku pemegang izin. Kita juga tentunya akan membahas terkait dengan marketing hasil dari perhutanan sosial. Nah, hari ini yang kita akan bahas terkait dengan pasar global, strategi menembus pasar global terkait dengan hasil dari perhutanan sosial. Nah, tentunya narasumber kita akan memberikan sejauh mana sih prospek perhutanan sosial sudah menembus pasar internasional. Nah, narasumber kita yaitu ada Bapak Dodi Cleveland Hidayat Putra selaku dari Presiden Musiat Indonesia. Nah, Sobat Hijau, Musiat ini adalah organisasi asosiasi pembisnis dan industri independen dari Turki yang sudah memiliki kurang lebih 100 perusahaan di seluruh dunia. Nah, kali ini kita mendatangkan langsung saya panggil Bapak siapa nih? Bapak Dodi Pak aja ya. Dodi aja ya. Ya, Bapak Dodi langsung selaku penanggung jawab di Indonesia oleh perusahaan Musiat ini. Nah, boleh memperkenalkan diri Pak kepada sobat-sobat hijau? Buka Iya. masker boleh. Oh iya, baik. Oke. Eh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan, saya nama panjang saya cukup panjang ya, Iya. nama lengkap. Nama saya Dodi Cleveland Hidayat Putra, biasa dipanggil Pak Dodi saja. Saat ini saya diamani sebagai Presiden Musiat Indonesia. Jadi Musiat ini kalau bahasa Turkinya Mustakil Sanayici ve İş Adamları Derneği. Itu asosiasi pebisnis dan industrialis independen asal Turki. Jadi seperti Kadin Turki. Nah, memang Musiat ini mereka memiliki perwakilan di sekitar 100 negara. Dan untuk Indonesia, saya yang diminta sebagai pimpinan perwakilan di Indonesia, begitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, Musiat ini apakah fokus di bidang tertentu aja, apa semua potensi-potensi yang bisa dikembangkan atau dijual secara internasional itu ada di Musiat ini? Iya, jadi Musiat ini sebagaimana definisinya gitu ya atau singkatannya. Jadi memang menangani semua jenis usaha, jenis bisnis dan juga investasi. Gitu. Jadi memang keterkaitan kita dengan Musiat karena kita melihat Turki juga sebagai pasar yang menarik ya, terutama juga selain Turkinya sendiri, juga Turki merupakan hub bagi perdagangan di kawasan, ya, kawasan Eropa Barat, terus Eropa Timur ya, wilayah bekas negara Soviet Union gitu kan, terus kemudian Timur Tengah, Afrika dan sebagainya. Jadi kita melihat ini strategis bagi rencana perdagangan kita untuk bisa meningkatkan ekspor kita juga begitu. Ya. Terus ini kerjasama antar ekspor kedua negara ini hanya cuman di Indonesia, di Turki, atau di seluruh perwakilan-perwakilan Musiat yang ada di seluruh dunia? Iya, jadi memang karena Musiat ini tersebar di berbagai negara, kita bisa terkoneksi dengan semua Musiat di berbagai perwakilan negara tersebut. Walaupun memang biar walaupun kan ini pusatnya Turki ya, Iya. dan kita
terkoordinasi dengan Musiat pusat. Nah, tapi ketika kita ingin berhubungan dengan Musiat di berbagai negara itu bisa kita lakukan begitu. Jadi misalkan kita ada keperluan dengan negara mana gitu ya, kita ada kawan kita lah di sana lah gitu. Kita bisa komunikasi, kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi dan ya terkait dengan perdagangan, investasi dan sebagainya gitu. Jadi Musiat ini salah satu bagian yang sangat berperan penting ya untuk ekspor potensi komoditi yang ada di Indonesia. Terus pertanyaannya kan di perhutanan sosial nih ada salah satu komoditi yang favorit ditanam para petani yaitu kopi. Nah, Betul. kalau dari segi kawan-kawan di Musiat ini melihat potensi kopi agroforestry ini berpotensi nggak sih untuk dieksplor di seluruh dunia? Nah, makanya ini kan kopi agroforestry ini kan satu hal yang baru sebetulnya ya. Namun ini potensinya luar biasa besar sebetulnya ya. Jadi tadi pas ketika talkshow juga saya sampaikan, jadi ada dua hal nih, ada dua fenomena nih. Pertama, negara penghasil kopi terbesar itu Brazil, ya. Brazil, dia paling besar, dia ekspor kemana-mana gitu ya, dan juga dengan instrumentasi keuangan yang didukung oleh negara gitu. Jadi misalkan importer kopi, ketika dia impor kopi dari Brazil, pembayarannya itu bisa 3 bulan kemudian, gitu. Beda kalau misalnya kita sekarang order kopi ya, kita pasti mintanya LC atau pembayaran ketika sudah di pelabuhan gitu kan, seperti itu. Jadi Brazil dia pengekspor kopi, dia juga ketika lahan pertaniannya itu besar-besar. Satu lahan pertanian itu bisa 20.000 hektar begitu. Jadi kalau masal kan berarti masih lebih murah gitu ya. Nah, jadi sudah harganya bagus, kemudian syarat pembayaran juga bagus gitu kan. Itu yang pertama. Kedua, Turki sendiri, Turki merupakan negara yang tidak punya kopi. Tapi Turki termasuk negara pengekspor kopi yang besar di dunia gitu. Jadi mereka impor kopi, coffee bean, terus kemudian mereka roasted sendiri, packing sendiri segala macam, terus kemudian dijual, dikirim kembali. kembali gitu kan. Dan itu eksportir besar Turki itu, ya. Nah, terus bagaimana dengan kita nih Indonesia? Indonesia sekarang memang penghasil kopi terbesar keempat ya di dunia ya. Dan kita juga sebenarnya kopi Indonesia ini terkenal ya. Kopi kita rasanya enak, variasinya macam-macam kan, karena kan setiap tanah, setiap pulau juga berbeda, ketinggian juga berbeda, rasanya dan segala macamnya, termasuk dengan agroforestry. Makanya kita berpikir selain yang kita jual as usual, kita juga harus punya segmen tersendiri nih gitu. Kita harus ada positioning sendiri khususnya untuk agroforestry. Karena saya pikir kalau misalkan kita memposisikan agroforestry itu kopi yang khusus, kopi yang istimewa, gitu kan, buatnya juga tidak sederhana. Insya Allah harganya juga pasti akan bagus begitu kan, gitu. Yang mana mungkin akan meningkatkan kesejahteraan petani kehutanan kita juga gitu. Tapi sebelumnya udah ada ekspor keluar nggak sih Pak kopi agroforestry ini? Sebenarnya kita sudah mulai berupaya untuk melakukan berbagai penjualan. Memang kalau untuk yang skala-skala kecil memang sudah terjadi ya. Nah, cuman kan kita ingin meningkatkan terus begitu. Tapi ada peluang kan? Peluangnya besar. Peluangnya besar. Saya ngeliat ya kayak seperti misalkan dulu ada beras biasa, ada beras organik gitu kan. Itu kan beberapa tahun yang lalu kan dulu nggak dikenal gitu kan. Begitu ada beras organik terus kemudian orang akhirnya yang sampai terus bahkan beras organik gitu kan, artinya ada segmen tersendiri. Dan harganya juga pasti berbeda gitu kan. Nah, demikian juga dengan kopi agroforestry ini. Kalau kita membuat tren baru gitu ya, tren baru. Makanya kita seharusnya Indonesia ini bisa menjadi trendsetter sebenarnya. Apalagi dengan dunia yang semakin global ya. Kita bisa ngasih pendapat, kita bisa beropini di media sosial apa segala macam. Kita gerakan aja misalkan gerakan agroforestry ini, kopi agroforestry, sehingga orang lebih kenal, lebih tahu, pengen tahu rasanya seperti apa gitu kan. Dan ini satu-satunya nih agroforestry ini cuma ada di Indonesia sebetulnya sekarang kan. Sehingga peluang kita untuk bisa ibaratnya jadi besar ya terbuka gitu. Terus kira-kira Pak strategi apa nih yang bisa dilakukan Indonesia supaya para pecinta coffee lovers yang ada di seluruh dunia ini mau menikmati kopi agroforestry sehingga Indonesia bisa mengeksplor kopi agroforestry ini keluar? Ya, nah ini nih sisi strategi marketingnya nih harus benar canggih nih dan harus
kolaborasi ya antara petani kemudian pedagangnya gitu kan dan juga pemerintah gitu. Yang saya kebayang pertama, kopi agroforest ini harus dikenal oleh masyarakat. Karena Masyarakat Indonesia apa masyarakat dunia masyarakat juga. dunia? Ya masyarakat Indonesia dulu, baru masyarakat Masyarakat dunia dunia. pastinya kan. Yang pasti tak kenal maka tak sayang kan begitu Betul. kan. Nah jadi pertama saya rasa ya masyarakat Indonesia juga harus tahu dulu terkait dengan kopi agroforestry ini. Ya. Perbedaannya apa, keistimewaannya apa gitu ya. Tentu kita dengan berbagai upaya ya, yang sekarang jelas mungkin dengan adanya dunia maya ya, itu pasti kita juga bisa memberikan informasi dan memberikan tadi pendapat, opini segala macam. Dan memang kita harus ini nih, misalkan sekarang kan banyak nih event-event kopi ya di luar negeri ya. Luar negeri. Nah kita harus sering memang harus sering hadir gitu. Selama ini alhamdulillah kopi Indonesia kalau ikut lomba selalu juara nih, selalu juara gitu kan. Nah, bagaimana ketika event-event itu kita juga kenalkan kopi agroforestry itu. Dan ketika misalnya ada event-event atau misalnya kita ciptakan event tersendiri, misalkan taruh kita coba aja misalkan buat event mungkin nanti dari KLHK atau dari pemerintah gitu ya tentang kopi agroforestry, dan kita undang buyer-buyer seluruh dunia untuk hadir gitu kan, merasakan langsung atau berkunjung langsung ya. Kayak tadi saya ketemu dengan Bapak Wakil Bupati Tapanuli Selatan gitu, itu di perkebunan itu bahkan masih sering ada harimau gitu kan, itu kan menarik gitu, wah ada bisa seperti itu gitu kan. Dan ini tentu menambah daya tarik dan positioning tadi gitu. Ibaratnya kalau kopi ini sekarang persaingan itu berdarah-darah lah gitu ya terkait dengan harga, terus pengiriman, terus kemudian term of payment dan sebagainya. Ini agroforestry ini kalau di dunia bisnis masih blue ocean sebetulnya. Karena belum ada yang menggarap langsung secara serius gitu. Nah, ini peluang kita sebetulnya. Jadi cara memperkenalkan kopi agroforestry ini ke luar negeri itu yang pertama kita harus mengenal kopi dulu, mengajak teman-teman di luar negeri misalkan membuat event, kemudian memperkenalkan kopi agroforestry, juga bisa memberikan edukasi ke para pecinta kopi di luar negeri bahwa kalau kopi agroforestry ini selain rasanya yang tidak kalah dengan kopi-kopi biasa, itu juga bisa membantu konservasi lingkungan, melestarikan lingkungan. Kemudian yang kedua juga hewan-hewan endemik itu tidak kehilangan rumah ketika kita menanam agroforestry. Jadi bisa double kill untuk ke teman-teman pasar di luar negeri. Kemudian pertanyaannya berikutnya Pak, gimana sih kiat-kiat yang harus dilakukan para petani perhutanan sosial ini agar bisa dilirik para teman-teman dari komunitas Musiat ini, biar bisa kerjasama dengan para teman-teman Musiat. Iya, jadi memang di sini ada dua sisi ya, ada sisi marketing, ada sisi produksi kan gitu ya. Kalau marketing tadi kita memperkenalkan kopi agroforestry ini baik secara dunia maya tadi pameran atau kita undang buyer ke Indonesia segala macam. Nah, namun untuk para petani sendiri ya, ini yang sekarang kita kenal sebenarnya 4K tadi. 4K ya. Pertama dari sisi kualitas ya. Jangan sampai kualitasnya ini nggak stabil. Bukan yang dibutuhkan oleh pasar di luar. Iya, betul. Jangan sampai ketika pasar udah tertarik, wah ini keren nih, kopi agroforestry segala macam, terus kemudian mereka beli kan, pertama enak gitu ya, kedua enak, ketiga beda gitu kan. Itu yang sering terjadi, masalah seperti itu gitu kan. Kualitasnya ya harus yang yang baik dan terjaga gitu kan. Terus kuantitas ya, kedua kuantitas, artinya jumlah yang dihasilkan itu ya stabil juga begitu. Ya, jadi misalnya jangan sampai kita minta kuantitas sekian, kemudian ternyata tadi naik turun apa segala macam gitu. Tidak komitmen gitu kan. Tidak komitmen. Ketiga kontinuitas nih, jadi berkelanjutan gitu ya. Kalau tadi mungkin kita minta berapa, ternyata kita tidak punya stok yang diinginkan segala macam gitu kan. Kontinuitas juga seperti itu. Terus kemudian keempatnya kantong ini harga sebetulnya. Gimana supaya apa yang kita produksi secara biaya itu lebih efisien, sehingga harga yang kita berikan
Walaupun ini tentu lebih tinggi gitu, tapi kalau dikelola lebih efisien kan tentu harganya juga relatif lebih menarik Oh, gitu iya. buat para buyer gitu. Terus Pak, kalau di Indonesia sendiri di mana aja sih daerah-daerah penghasil kopi yang udah dikerja sama dengan teman-teman Musiat ini? Oh jadi kalau kita ngambil kopi dari mana-mana Oh, seluruh gitu, Indonesia. seluruh Indonesia. Memang yang kita tahun lalu ada beberapa event kopi di Turki gitu ya. Yang pasti ada beberapa perusahaan yang di bawah binaan Kementan dan KLHK. Nah kalau untuk yang agroforestry kan yang dibawa oleh KLHK ya, ini baru baru bulan Desember lalu Iya. itu ada event Odikov ya, itu yang menjelaskan memang dari Kementan, kemudian bersama-sama juga dengan KLHK, itu kita perkenalkan juga kopi agroforestry. Waktu itu yang datang dari contohnya dari Maluku, dari Jambi, Iya. dari NTT ya, dan minat pasar berminat gitu. Dan memang tahun ini kita coba terus follow up gitu buat kita gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaan nih Pak, ini kan teman-teman Musiat nih membantu para petani perhutanan sosial Iya. atau para petani yang bukan perhutanan sosial. Itu cara kerjasamanya sama teman-teman Musiat itu gimana? Apakah Nah, cuma dibukakan pasar ataukah ada persyaratan khusus atau seperti apa? iya, jadi memang sebenarnya Musiat ini kan asosiasi. Ya. Jadi yang memperkenalkan sebetulnya. Tapi nanti ketika teknisnya tentu sudah berbentuk korporasi-korporasi begitu. Misalkan di ada korporasi petani ya yang dibentuk oleh beberapa koperasi tani gitu kan. Di Jawa Barat ada sebuah perusahaan nanti dengan menghadiri event Musiat gitu, mereka berkenalan dengan buyer kopi Iya. langsung gitu. Jadi kita mempertemukan begitu sebagai sarana sebetulnya, sebagai sarana. Jadi semisal di tahun ini ya untuk kopi ada dua perhelatan besar nih. Yang pertama Coffex Istanbul, ini bulan Maret 2 bulan lagi. Yang kedua itu Musiat Expo, itu bulan November di Istanbul juga. Nah kalau yang Coffex itu khusus untuk kopi, kalau yang Musiat Expo itu untuk seluruh produk. Nah tapi kalau secara skala pameran karena Musiat Expo ini semua ini ya, semua produk ya dan buyer semua datang dari seluruh negara lah gitu. Dan memang persiapannya dari sekarang kita kita informasikan. Nah, namun secara khusus kopi agroforestry kan ini satu hal yang baru ya. Baru. Memang harus gencar nih Iya, harus informasinya, giat lagi. promosinya begitu. Iya. Tapi kalau teman-teman Musiat di seluruh dunia melihat potensi Indonesia itu gimana Pak? Yang pasti kalau orang orang Turki atau mungkin orang asing lainnya saya rasa sama. Begitu sampai Indonesia pasti jatuh cinta sama orang Indonesia, sama Indonesia gitu. Secara jatuh cinta komoditinya apa secara jatuh Ya cinta view secara Indonesianya? view Indonesianya suka Ah, dan orang Indonesia itu kan dikenal sebagai ya smile people ya. Orang yang iya, selalu ramah. ramah gitu kan. Dan kayak kemarin ya, kemarin kebetulan ada acara Gertak kayak gerakan tanam kopi gitu kan. Saya kebetulan bawa Ibu Dubes ke sana dari Turki. Nah, mereka juga sangat ini ya, sangat senang lah gitu segala macam. Nah, saya kebayang kalau misalkan nanti ke depannya dari KLHK gitu ya membuat event khusus kopi agroforestry atau taruhlah semacam apa ya, simposium kah atau pameran atau apa gitu yang kita mengundang buyer-buyer dari luar. Makanya mudah-mudahan pandemi segera berakhir gitu ya, Iya. nggak ada karantina lagi. Karena kan buyer dari luar mau datang ke sini untuk karantina mereka nggak ini ya, kurang kurang nyaman lah gitu. Nah, sehingga nanti kopi kita semakin semakin luas nih gitu. Kita pun juga lagi berupaya memperkenalkan ini kopi agroforestry ke buyer-buyer besar di Turki maupun negara-negara lain gitu. Supaya mereka tahu oh ini memang spesial kopinya gitu. Nah, tinggal kan bagaimana kita membuat tren gitu kan, tren baru. Dan gimana kita bisa menjadi trendsetter nih terkait Iya, dengan betul. kopi agroforestry ini Iya. gitu. Ini kan teman-teman Musiatin udah selalu genjot nih ya memperkenalkan kopi agroforestry. Kira-kira dari teman-teman Musiat ini yang sebelumnya kan udah selalu melakukan ekspor, kendala apa yang telah didapatkan, kemudian kira-kira ke depannya kendala apa yang akan muncul ketika Iya. berusaha mempromosikan kopi agroforestry ini ke seluruh dunia. Iya. Sebenarnya jadi begini. Kadang dari sisi marketing itu relatif lebih apa ya, lebih simple lah sebetulnya ya. Ketika itu produknya bagus,
kemudian dirasa enak gitu ya, karena memang ini produk makanan ya, dan segala macam, insya Allah bagus gitu. Nah tantangannya itu sebenarnya di 4K tadi, ya. Jangan sampai ketika kita sudah memasarkan, kita marketingnya berarti udah berbusa-busa nih, udah keren gitu kan, udah bagus segala macam. At the end ketika bayar order gitu kan, ya tadi pertama keren, mantap, kedua, ketiga kurang bagus ya, itu jadi masalah. Iya, awalnya doang yang bagus Awalnya sebenarnya doang, nggak iya. konsisten. Terus Iya. setelah melakukan ekspor nih ke luar negeri, terus kopi juga udah pernah ke luar negeri meskipun belum banyak kopi agroforestry. Kira-kira menurut teman-teman di luar negeri ini, para buyer, kekurangan apa yang dimiliki Indonesia terkait khusus kopi ini? Iya. Pertama memang ini kondisional ya. Pertama terkait dengan pandemi ini, yang jelas biaya transportasi kan mahal ya. Dari mulai sekitar $2.000 per kontainer jadi sekitar $10.000 sekarang per kontainer gitu kan, kalau dari Indonesia ke Turki gitu. Nah, namun saya sih ngeliatnya gini, karena ini kan juga sebagai barang baru ya, dan mungkin produknya kan juga masih terbatas ya. Iya, Sehingga jadi teknisnya gini, Mbak. Satu kontainer itu kan isinya 18 ton. 18 ton, 18 18.000 ton, kilo. 18.000 kilo Kilo. gitu kan. Nah, bisa jadi nanti karena memang produksinya terbatas, masih terbatas ya. Saya juga terus ini satu hal yang baru deh. Iya. Saya belum tahu daerah mana yang penghasil Hasil paling kopi, besar nih ya. agroforestry deh. Nah, bisa jadi nanti kita juga akan fokus nih ke daerah-daerah yang memang tadi 4K-nya itu lebih terjamin lah Iya, gitu betul. kan. Untuk awalan ya. Ha-ha. Saya sih yakin ke depannya dari Sabang sampai Merauke bisa nih yang terkait dengan 4K tadi gitu. Maksud saya sebagai awalan mungkin kita akan pilih yang memang sudah relatif lebih siap lah gitu kan terkait dengan itu. Paling tidak kita memperkenalkan dulu produk ini nih gitu kan. Nah makanya tadi misalkan dalam satu kontainer 18 ton bisa jadi sebagian tuh ada di antara produk agroforestry yang bisa masuklah ke situ. Atau memang begini Mbak Tita, kalau misalkan harga agroforestry ini secara harga bagus ya, mahal gitu kan, kita bisa terbang, kita bisa gunakan pesawat untuk bawa begitu. Tapi bukannya itu lebih mahal, Pak? Pasti biaya pesawat pasti lebih mahal. Tapi kalau misalnya ternyata harga per kilonya mahal, bisa masuk itu. Gitu. Yang penting bertanggung jawab kali ya, Pak. Maksudnya jangan sampai kita udah tekan kontrak sama para buyer di luar negeri, terus ternyata mereka juga menginginkan kuantitasnya sebanyak ini, terus kita ternyata nggak bisa menyediakan, itu juga menjadi salah satu penilaian ya teman-teman dari luar negeri. Jadi kan gini Mbak Tita, kalau dalam perdagangan itu misalnya kita menawarkan sesuatu, itu ada namanya validity. Iya, betul. Harga kita itu berlakunya sampai kapan gitu. Nah itu harus jelas tuh pertama. Jadi para petani kita atau para pedagang kita harus jelas ketika nanti ekspor gitu kan. Ini harga berlaku misalkan 1 bulan atau 2 bulan gitu. Jangan sampai ketika yang eksporternya sudah deal sama si buyer, pas mau beli ke pedagang atau petani, aduh Pak, mohon maaf harganya udah berubah, wah mati lah kita. Macam begitulah. Itu sering terjadi begitu. Kayak kemarin tahun lalu ya, saya hampir dapat ada 20 kontainer lah kopi gitu kan. Wow. Tapi kan memang kondisi kopi kan lagi ini ya, harganya masih fluktuatif gitu kan. Ketika mau deal, ketika kita tanya, ini Pak udah mau deal, waduh Pak Dodi harganya udah beda lagi nih. Waduh ini kumaha ya ta. Gitu. Itu sebenarnya ini siapa konsekuensi ya para buyer karena udah teken kontrak sama para buyer di luar negeri, pada saat mau beli yang di para pengepul harganya udah beda. Iya, makanya kedepannya memang dari para pengepul ya atau dari para petani juga harus, dari koperasi harus jelas nih. Iya, harus Karena konsisten. udah jelas pertama harga dulu nih, harga berapa, kemudian siapnya tuh berapa lama, term of delivery-nya lah, terus term of payment-nya seperti apa, sama validity-nya. Ini yang paling penting nih. Kalau nggak jelas, ekspornya pasti nggak berani juga, gitu. Tapi kalau menurut Bapak nih ya, yang udah berpengalaman di dunia ekspor, kalau kopi Indonesia itu enak nggak? Atau menurut Bapak kopi di Indonesia itu bersaing nggak dengan kopi-kopi di luar negeri? Kalau secara rasa jelas paling enak lah kopi Indonesia lah gitu. Kalau di Indonesia sendiri kopi yang paling enak dari mana? Waduh, semuanya enak lah kalau itu. Semuanya enak. Karena memang beda-beda ya. Penggemarnya juga beda-beda. Kayak tadi alhamdulillah saya nyoba kopi Papua tuh yang paling tinggi. Wah, rasanya mantep banget gitu kan. Ya, insya Allah kopi kita relatif enak lah gitu kan. Oke. Nah, kalau misalkan nih Pak, kalau di Muset sendiri ada nggak anak-anak muda milenial? Oh iya ada. Jadi kita
kita baru akan bentuk nih ya, ada Musiat Muda sebetulnya. Oh, gitu. Atau disebutnya kalau bahasa Turki itu Gens Musiat. Bahasa Turki Gens Gens Musiat. itu muda lah gitu Ada kan. persyaratan nggak masuk di situ, Pak? Secara usia di bawah 30 tahun. Di bawah 30 tahun. Iya. Nah, jadi teman-teman Sobat Tijo nih yang mau gabung di Musiat, yang mau berkenalan sama teman-teman Musiat, biar koneksinya bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia, boleh kali ya Pak gabung ke di Insya Allah, Musiat. memang secara schedule kita merencanakan membentuk Musiat Muda itu kalau nggak bulan Juli, bulan Agustus di tahun ini. Ya, jadi kita udah buat program Musiat Asia Pasifik gitu ya. Insya Allah kita akan launching nanti. Kita mungkin bulan Juni akan buat semacam seleksinya gitu ya untuk kepengurusan. Oh, diseleksi juga. Nanti bulan Juli, Agustus insya Allah kita bisa launching. Saya gitu. boleh daftar nggak Pak? Boleh. Silakan Mbak Tita. Gitu. Iya. Oke Pak, terakhir nih Pak, harapan Bapak terhadap para petani seluruh Indonesia untuk bagaimana selalu berani ekspor produknya. Iya. Jadi yang jelas ekspor ini jelas harus membawa nilai tambah ya bagi para petani. Jangan sampai kita sudah melakukan aktivitas segala macam, namun kesejahteraan yang didapat dari semua proses itu hanya bagi sebagian orang saja gitu. Kita ingin semua orang tuh bisa menikmati kuenya lah gitu, termasuk tentunya para petani gitu. Karena kita berharap apa yang kita lakukan ini jatuh-jatuhnya ke petani gitu. Kita pengen semuanya pasti happy lah gitu. Jadi kita pengen everybody happy lah gitu betul, kan. betul. Nah, tapi tentunya semuanya itu kan butuh proses ya. Kayak tadi menyiapkan patka. Menyiapkan patka ini bisa dibilang ya itu produksi ya, artinya dijalin oleh para petani gitu. Jadi kita harus benar-benar kerja giat, kerja keras gitu ya, gimana menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas. Yang itu nanti akan pengaruh ke harga gitu ya. Tentunya kita pengen semua segmen itu juga ya tadi mendapatkan gain yang menarik gitu dari apa agroforestry ini. Nah, cuman sepertinya kita cukup confident nih. Ini memang satu hal yang baru. Tinggal bagaimana kita tadi ya semua segmen bisa bergandengan tangan untuk bisa memperkenalkan dan memasarkan agroforestry ini gitu Mbak Tita. Keren. Ini luar biasa sekali ya Sobat Hijau, teman-teman dari Musiat Indonesia, karena selalu melihat peluang potensi yang ada di Indonesia. Semoga apa yang dilakukan teman-teman Musiat di Indonesia ini menjadi ladang pahala, kemudian menjadi rejeki untuk seluruh petani Indonesia, bukan hanya petani sih, tetapi seluruh sektor-sektor yang terkait dengan ekspor di Indonesia. Ya, itu saja mungkin teman-teman Sobat Hijau. Terima kasih banyak karena sudah selalu setia menyaksikan podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak sama-sama, yang sudah Mbak meluangkan Tita. waktu hadir ke sini. Semoga apa yang selalu diharapkan teman-teman Musiat ke depannya dan secara cepat nanti bisa terrealisasikan, amin ya rabbal alamin. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.